ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kebahagiaan seorang muslim dan muslimah di sela-sela ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, pada ibadah-ibadah itu, tuntunan dan syariat itu adalah untuk mengikat dirinya dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita di dunia ini, hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perantara antara dirinya kepada makhluk dengan perantara para rasulnya. Nah, untuk kita umat Islam, kita dipilihkan sosok yang paling mulia, orang yang paling agung yang pernah menapakkan kakinya di atas muka bumi ini. Itulah penghulu para nabi dan para rasul, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus kepada kita umat Islam menjelaskan agama ini, menerangkan jalan Allah, mengajak kepada surga Allah, dan menghindarkan kita semua segala hal yang berbahaya dan bisa mengakibatkan kecelakaan untuk kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai mubasyiran, pemberi kabar gembira, dan sebagai nadhiran, sebagai orang yang memberi peringatan. Dari kelengkapan syariatnya, beliau tidak hanya menjelaskan jalan yang baik untuk kita ikuti, tapi beliau juga terangkan kebalikannya dari jalan yang buruk, agar supaya kita berhati-hati jangan sampai jatuh di dalamnya. Dan itulah kesempurnaan agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Ramadan ini banyak hal yang membuat kita itu terikat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tuntunan-tuntunan dan ibadah-ibadah. Karena itu pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 3 orang. Dan orang ini ketika mendatangi rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tidak berada di tempat. Maka mereka pun bertanya kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ibadah beliau. Maka setelah mendapatkan penjelasan, 3 orang ini merasa bahwa selama ini amalannya sangat sedikit. Maka salah seorang di antara mereka berkata, adapun saya akan sholat satu malam suntuk dan tidak akan tidur selama-lamanya. Adapun orang yang kedua, dia berkata, saya akan puasa setiap hari, tidak akan berbuka selama-lamanya. Adapun yang ketiga, dia berkata, saya tidak akan menikah dengan perempuan. Maksudnya dia akan sibuk dengan ibadah. Maka begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dan diberitakan kepada beliau tentang 3 orang tersebut dan ucapan mereka, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah akan hal tersebut. Dan beliau naik ke atas mimbar
Kemudian beliau berkata, ama inni atqakum lillahi wa akhsyakum bih. Ketahuilah bahwa saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan orang yang paling takut kepada Allah. Tapi saya di malam hari, saya sholat malam dan juga tidur. Di siang hari, maksudnya di selain Ramadan, ada hari-hari yang saya berpuasa, ada hari-hari yang saya berbuka. Dan saya juga nikah dengan perempuan. Kemudian Nabi SAW menegaskan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukanlah dariku. Semua orang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi yang diberi tanda tanya, apa bukti kecintaannya? Apa bukti dia cinta kepada Nabi SAW? Sebab pengakuan semua orang bisa mengaku. Tapi pengakuan itu harus disertai dengan bukti yang benar. Dan buktinya yang diterangkan di dalam Al-Quran hanyalah satu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Bukti kecintaan kepada Allah adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang berada di atas segala hal yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah hidupnya. Dia hidup untuk menapaki jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti agamanya. Karena itu di dalam beragama tidak cukup bersyahadat la ilaha illallah, tapi harus ada syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di surah Al-Fatihah tidak diterangkan tentang memurnikan ibadah kepada Allah saja, tapi juga diterangkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan lurus, itu jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya. Yang beragama itu adalah memurnikan ibadah kepada Allah, ikhlas kepadanya, dan juga mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari awal kita berpuasa, Rasulullah memberi tuntunan-tuntunan. Dari makan sahurnya. Ketika seorang itu berpuasa, apa yang dia lakukan dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai berbuka, diterangkan apa-apa yang dibolehkan, apa-apa yang tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu dua macam. Ada hal yang membatalkan puasa, ada hal yang tidak membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan puasa itu ada hal yang diharamkan, ada hal yang makruh. Yang dibolehkan ada hal-hal yang masuk ke dalam mubahat. Ada perkara-perkara yang disyariatkan di dalam puasa. Dari zikir, doa, membaca Al-Quran. Ada ibadah dilakukan di malam hari secara berjamaah disebut dengan nama Qiyamul Lail. Ada syariat untuk bersedekah. Ada syariat akan datang di 10 malam terakhir beriktikaf. Yang dikhususkan, lebih dianjurkan. Walaupun seluruh Ramadan boleh dilakukan. Iya. Ini semuanya pintu-pintu kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Tapi mencocoki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan oleh para ulama harus memenuhi 6 kriteria. Mencocoki jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terwujud kecuali dengan 6 kriteria. Kriteria yang pertama adalah mencocoki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada jenis ibadah atau pada sebab ibadah yang beliau syariatkan.
Ya, kalau ada ibadah disyariatkan ada sebabnya, kita harus melihat sebabnya itu. Jangan ditinggalkan. Itu baru mencocoki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syariatkan sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu. Itu sebabnya karena masuk masjid atau karena berwudu. Iya, 2 rakaat itu ada sebabnya. 2 rakaat ada sebabnya. Jadi kalau ada yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat untuk manjat pohon misalnya, maka ini adalah hal yang tidak disyariatkan karena tidak mencocoki jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia sholat tahiyatul masjid misalnya untuk masuk rumah. Nah, itu juga keliru sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkannya dengan sebab. Kemudian yang kedua, kita harus mencocoki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada jenisnya, pada jenis ibadah itu. Jadi kalau misalnya ketika berkurban, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menentukan hewan kurban itu cuma 3, unta, sapi, dan kambing, maka siapa yang berkurban dengan kuda itu tidak diterima. Sebab itu bukan dari jenis yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, harus mencocoki kadarnya, harus mencocoki kadar dan jumlahnya. Ya, tidak syah ada orang yang sholat duhur 5 rakaat, sholat asar 3 rakaat. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan duhur dan asar itu 4 rakaat. Jadi harus mencocoki pada kadar dan jumlahnya. Kemudian yang kelima, harus mencocoki pada kaifiatnya, pada tata caranya. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Nabi itu mengajarkan sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Puasa juga ada kaifiatnya, dari makan sahur sampai berbuka. Karena itu kalau ada yang mengatakan, oh saya sudah sholat, padahal dia tidak ke masjid, diartikan sholat itu dzikir, nah, ini keluar dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dia katakan saya sudah puasa, padahal dia makan dan minum. Karena dianggap puasa itu katanya menahan saja, hanya menahan. Jadi kalau dia tahan dirinya dari hal yang buruk, tidak bergibah, dia tahan hatinya dari hasad, dengki, nah itu dia sudah berpuasa. Nah, ini pemahaman kadang ada pada sebagian orang-orang sufi yang keliru di dalam memahami agama. Iya, terikat dengan syariat itu lambang kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkatan ma'rifat kelihatan pada seorang hamba, dan tidak tergambar pengetahuan itu dan kedekatan kepada Allah kecuali bagi orang yang mencocoki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada segala hal yang beliau tuntunkan. Maka itu 4. Kemudian yang kelima dari mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencocoki beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam waktu pensyariatan. Kalau diterangkan ada waktu pelaksanaan ibadah, maka waktunya itu yang digunakan. Maka jangan ada yang sholat duhur di waktu duha, atau ada seorang yang puasa Ramadan dia lakukan di bulan Sya'ban. Ya, sebab itu bukan pada waktunya. Kemudian yang keenam, harus mencocoki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tempatnya apabila ibadah itu diikat dengan tempat. Ya, karena itu haji itu wukufnya di Arafah. Kalau ada yang wukuf di Musdalifah pada tanggal 9, tidak syah hajinya karena disyariatkan tempat. Demikian pula i'tikaf itu tempatnya di masjid. Kalau ada i'tikaf tempatnya di rumah, maka itu tidak mencocoki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dianggap sebagai ibadah. Maka ini 6 hal hendaknya diperhatikan dalam mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencocoki apa yang beliau ajarkan pada sebabnya, yang kedua pada jenisnya, yang ketiga pada kadar dan jumlahnya, yang keempat pada kaifiatnya, tata caranya, yang kelima pada waktunya, dan yang keenam pada tempatnya. Iya. Nah, itulah kehidupan seorang muslim dan muslimah.
Dia hidup mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai ajarannya, menapaki jalannya, mengikuti perintahnya, menghindari apa yang dia larang, sehingga tampak sekali kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kecintaannya itu kelihatan, maka dia pasti akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia dia bersama Rasulullah di atas jalannya, di atas agamanya, dan di akhirat dia akan dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Kalau kita ingin mencapai jejak, mencapai tingkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mungkin mencapainya. Kita ingin mencapai tingkatan para sahabat, tidak mungkin kita mencapainya. Tapi kita bisa berkumpul bersama mereka dengan satu hal, dengan kejujuran dalam cinta. Dan kejujuran pada cinta ini harus terlihat, harus ada buktinya. Itulah bagaimana seseorang menapaki jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai hari-hari dari kehidupan dunia ini kita telantarkan, kita abaikan dari mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bahayanya sangat besar untuk kita semua. Pada hari kiamat itu Allah kisahkan ada orang yang penuh dengan penyesalan. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anid dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Hari tatkala seorang yang zalim itu menggigit kedua tangannya. Ini bukan menggigit jari ini. Dua tangannya masuk ke mulutnya. Saking dahsyatnya penyesalan. Dia berkata, wahai betapa celakanya saya. Kenapa saya tidak mengambil jalan mengikuti Rasul ketika saya di dunia? Baru dia menyesal di akhirat. Ketika dia lihat seluruh amalannya. Apalagi ketika dia mendengar pertanyaan Allah kepada seluruh makhluk. Setiap orang akan ditanya dan dia harus mempertanggungjawabkan. Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabatumul mursalin. Ketika Allah memanggil seluruh manusia, kemudian Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab seruan para rasulku? Ada pertanggungjawabannya. Maka ini dia sangat menyesal sekali. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai betapa celakanya saya. Andai kata saya ketika di dunia, saya tidak mengikuti, tidak menjadikan si fulan itu orang yang saya cintai. Ada jalannya Nabi, ada tuntunannya Nabi, tapi dia lebih dengar orang lain. Dia lebih dengar selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin karena gurunya, atau mungkin karena temannya, atau mungkin karena orang yang dia cintai. Tapi itu bukan Nabi. Guru itu walaupun kita hormati, dia bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diikuti adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan guru itu diambil apabila berdasarkan ketentuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pertanyaan terkait dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini orang sangat menyesal. Andai kata saya tidak menjadikan si fulan ini sebagai orang yang saya cintai, sungguh dia telah menyesatkanku dari jalan. Dan syaitan itu dia selalu berkhianat kepada manusia. Karena itulah bulan Ramadan ini momen yang sangat indah sekali. Bagaimana kita melatih diri kita selalu mencocokkan langkah-langkah kita di atas tapak dan jejak-jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, agama beliau itu selalu terjaga, syariat beliau sempurna, dipelihara hingga hari kiamat. Sisa bagaimana kita mempelajarinya, kita mengamalkannya, dan kita jadikan hari-hari kehidupan ini untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu ta'ala alam.